Fenomena pengulangan tindak pidana atau residivisme kembali mencuat melalui kasus seorang publik figur Indonesia yakni Ahmad Zoni. Ungkapan yang mengatakan bahwa hanya keledai yang jatuh 2 kali ke lubang yang sama tampaknya relevan untuk menggambarkan situasi ini. Sebagai seorang aktor yang dikenal publik, Ahmad Zoni tercatat beberapa kali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kasus pertamanya terjadi pada tahun 2017 ketika ia ditangkap karena penyalahgunaan narkotika dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Setelah 6 tahun kemudian, pada 10 Maret 2023, ia kembali melakukan perbuatan serupa dengan mengonsumsi narkotika seberat 1 gram dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Tidak sampai 1 tahun setelah proses hukum tersebut, ia kembali terbukti menggunakan narkotika. Bahkan dalam masa penahanannya, ia diduga mengatur transaksi sabu dan ganja dari dalam rutan melalui aplikasi pesan transkripsi. Temuan ini membuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkannya sebagai narapidana dengan risiko tinggi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus baru tersebut, ia kemudian dipindahkan dari Lapas Cipinang ke Lapas Nusa Kambangan untuk pengamanan yang lebih ketat. Rangkaian peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kegagalan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, tetapi juga menggambarkan pola pengulangan kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam kajian fikih jinayah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kasus ini memiliki relevansi kuat khususnya dalam kajian hudud jarimah, karena penyalahgunaan narkotika dianalogikan dengan kisos sebagai perbuatan meminum khamr yang hukumnya termasuk dalam kategori hudud. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal tersebut termasuk dalam larangan syariat. Bersama saya, Sumi Destiara, dengan NIM 05020523-039. Di sini saya membawa kasus tentang Ahmad Zoni dan penyalahgunaan narkotika, suatu analisis pengulangan jarimah dalam bingkai fikih jinayah. Jadi, dalam fikih jinayah, narkoba ditempatkan pada posisi yang sama dengan khamar melalui mekanisme kias, karena keduanya memiliki ilat yang serupa, yakni memabukkan dan merusak akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi, landasan ini, penggunaan narkoba meskipun bukan khamr dalam bentuk cair, hal demikian dianggap sama secara dengan minum yang memabukkan. Maka perbuatan tersebut masuk pada kategori jarimah hudud, yaitu jarimah yang ketentuan larangannya memiliki dasar langsung dari syariat dan hukumannya tidak ditentukan oleh manusia, tetapi mengikuti ketentuan syar'i yang telah dianalogikan. Karena narkoba memiliki pengaruh keras pada akal, bahkan lebih kuat dari khamr, ulama kontemporer mempertegas bahwa pelakunya tetap termasuk pelaku hudud meskipun bentuk zatnya berbeda. Jadi dari landasan tersebut, penggunaan narkoba meskipun bukan khamr dalam bentuk cair, hal demikian dianggap sama secara dengan minum yang memabukkan. Maka perbuatan tersebut masuk pada kategori jarimah hudud, yaitu jarimah yang ketentuan larangannya memiliki dasar langsung dari syariat dan hukumannya tidak ditentukan oleh manusia, tetapi mengikuti ketentuan syar'i yang telah dianalogikan. Karena narkoba memiliki pengaruh keras pada akal, bahkan lebih kuat dari khamr, ulama kontemporer mempertegas bahwa pelakunya tetap termasuk pelaku hudud meskipun bentuk zatnya berbeda. Dapat kita lihat dalam kasus Ahmad Zoni, statusnya adalah pemakai. Artinya yang menjadi fokus hukum Islam bukan aspek komersialnya, tetapi perbuatannya yang merusak akalnya sendiri. Fikih menilai pemakai narkoba sebagai orang yang sengaja memasukkan zat memabukkan ke tubuhnya, dan ini dipahami sama seperti meminum khamr. Sehingga secara fikih ia tetap dikategorikan sebagai pelaku jarimah hudud karena unsur perbuatannya yang sama, yaitu merusak akal, di mana akal tersebut menjadi pondasi perbuatan manusia.
Pengulangan pemakaian berkali-kali seperti pada kasus Ahmad Zoni ini mempertegas bahwa ia bukan sekedar korban lingkungan, tetapi telah masuk kategori pengulangan jarimah atau al-aud yang dalam fikih menjadi sebab kuatnya pemberatan hukuman. Ulama sepakat bahwa hukuman meminum khamar termasuk hudud. Karena narkoba dikiaskan kepada khamar, maka hukuman yang berlaku adalah hukuman had. Mayoritas fuqaha juga menyebutkan bahwa hukuman had peminum khamar untuk pemakai ada dua. Yang pertama, cambuk sejumlah 40-80 kali. Ini menurut perbedaan pendapat ulama. Kemudian yang kedua, dilaksanakan dengan cara yang tidak melukai atau merusak anggota tubuh. Namun, jika pelaku mengulangi berkali-kali seperti dalam kasus Ahmad Zoni, ulama kontemporer menegaskan bahwa takzir tambahan dapat diterapkan di atas hukuman hudud, seperti penjara lebih lama, rehabilitasi wajib, pembatasan aktivitas, serta isolasi pengawasan tetap. Tujuan hukuman bukan hanya memberi balasan, tetapi menjaga akal, mencegah kerusakan masyarakat, dan menghentikan pola residivisme yang membahayakan. Dalam syariat, pengulangan jarimah bukan hal ringan. Para ulama menilainya sebagai indikator kerasnya penolakan pelaku terhadap aturan agama. Maka ketika hukuman telah dijatuhkan tapi pelaku masih mengulanginya, syariat membuka ruang pemberatan untuk melindungi masyarakat, memutus pola destruktif dan mengembalikan fungsi akal pelaku. Pada kasus Ahmad Zoni ini telah terbukti berkali-kali memakai dan dugaan keterlibatan lain menunjukkan perlunya langkah tegas. Hudud memberikan batasan, tetapi takzir memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memberikan hukuman tambahan yang efektif. Perbuatan demikian di dalam fikih jinayah narkoba ditempatkan sepadan dengan khamr melalui kias karena sama-sama memabukkan. Maka pemakaian narkoba tersebut termasuk ke dalam jarimah hudud, bukan hanya sekedar pelanggaran takzir biasa. Posisi Ahmad Zoni sebagai pemakai yang mengulang perbuatan menjadikannya terkena had yang telah ditetapkan syariat dan berpotensi diberi hukuman takzir sebagai pemberat. Syariat menempatkan akal sebagai hal yang sangat agung, karena rusaknya akal berarti rusaknya seluruh perbuatan manusia. Maka hukuman ini bukan hanya sanksi, tetapi proteksi sosial dan spiritual. Dapat disimpulkan, kasus Ahmad Zoni menunjukkan bahwa penerapan hukuman pidana Islam terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkoba memiliki dasar yang sangat kuat dalam prinsip syariat, khususnya terkait dengan kategori jarimah hudud. Kasus ini menegaskan bahwa narkoba yang menyebabkan kerusakan akal dan kemaslahatan masyarakat dipandang setara dengan khamr melalui mekanisme kias, karena keduanya memiliki efek memabukkan dan merusak fungsi mental manusia. Dalam konteks ini, pelanggaran berulang oleh Ahmad Zoni menunjukkan adanya penolakan terhadap aturan agama dan norma sosial yang berlaku, sehingga memperkuat argumen bahwa hukuman hudud dapat diterapkan sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan masyarakat. Penerapan hukuman hudud dalam kasus ini tidak hanya bertujuan sebagai sanksi pidana, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain hukuman hudud, pelaku juga dapat dikenai hukuman takzir seperti penjara dan program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak hanya berorientase pada hukuman semata, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan pencegahan agar tercipta masyarakat yang lebih sehat dan beradab. Kasus Ahmad Zoni juga menegaskan bahwa pengulangan pelanggaran merupakan indikator penolakan terhadap aturan agama dan norma sosial, sehingga dapat memperberat hukuman sesuai syariat. Hal ini menunjukkan pentingnya keseriusan dalam penegakan hukuman pidana Islam, terutama dalam kasus yang berulang sebagai bentuk keadilan dan ketegasan dalam menegakkan syariat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.